Ajian Macan Putih, Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Ajian Macan Putih, salah satu ilmu peninggalan Sunan Kalijogo ini, jika berhasil dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut akan tampak berkarisma, berwibawa, dan bijaksana, serta disegani oleh banyak orang. Berdasarkan riwayat sejarah, dari ilmu ini, ternyata Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijogo adalah pemilik dan yang menciptakan ilmu kanuragan ini, sebagai orang yang dianggap hebat pada masa itu, karena menguasai ajian ini demi meningkatkan pamornya. Lalu, apa itu Ajian Macan Putih? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku, pecinta dan pemburu ilmu kanuragan, salam sehat selalu. Yang pertama sekali saya ucapkan, sebagai salam perkenalan, bagi sobat yang baru bertemu dengan channel yang selalu memberikan solusi untuk sobat semua. Dan, sekali lagi, di sini, saya kembali mengingatkan, bahwa saya tidak pernah memperjualbelikan suatu amalan ataupun doa-doa. Pada prinsipnya, saya hanya ingin berbagi ilmu dan pengalaman saja, siapa tahu hal ini bisa bermanfaat. Jadi, bila ada yang mengatasnamakan channel ini untuk meminta uang atau bayaran, itu semua berarti ada penipuan. Baik, sobatku, kita mulai saja. Untuk hari ini, saya akan beberkan tentang suatu ilmu atau ajian yang begitu tersohor dan hingga saat ini masih banyak diburu, terutama bagi mereka, para pejabat, petinggi, karyawan, dan bahkan beberapa ulama. Inilah ajian sakti. Ajian Macan Putih. Berdasarkan sejarah dan silsilah di tanah Jawa, Ajian Macan Putih diketahui merupakan ciptaan dari Prabu Siliwangi, dan salah satu ajian yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Beliau menciptakan ajian ini, tujuannya sangat mulia, yaitu untuk membantu teman-teman beliau, para wali songo, agar lebih berwibawa dan berkarisma sebagai seorang pemimpin. Ketika para waliulo menyampaikan dakwah, para wali songo menggunakan ajian ini agar lebih disegani oleh orang-orang. Dengan begitu, dakwah Islam yang disampaikan akan diikuti oleh para umat dan penduduk sekitar. Dalam perkembangannya, ajian Macan Putih ini menyebar ke seluruh Nusantara dan diikuti juga oleh beberapa pembesar kerajaan seperti Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi, yang sangat terkenal di tanah Jawa waktu itu. Namun, jika dibandingkan dengan perkembangan di zaman sekarang, tentunya ajian ini sangatlah asing di telinga orang-orang modern. Hanya sebagian kecil saja yang menguasai ilmu ini. Beberapa pembesar negara dan pemerintahan seperti para bupati, wali kota, gubernur dan anggota DPR di beberapa wilayah di Indonesia pernah berguru ajian ini. Ya, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar nampak berkarisma dan berwibawa saat memimpin rakyat mereka. Sobatku, pecinta dan pemburu ilmu kesaktian, hari ini saya akan membukakan tabir dari ilmu kesaktian dari Macan Putih ini. Akan saya beberkan amalan untuk menguasai ajian Macan Putih ini untuk sobat pemburu ilmu kadikdayaan. Bagi Anda yang ingin meningkatkan kewibawaan diri, tidak ada salahnya untuk mencoba ajian Macan Putih ini. Ajian ini bisa dimiliki dan dikuasai oleh siapapun, baik laki-laki atau perempuan. Yang terpenting, bagi Anda yang berminat, harus benar-benar bisa meyakinkan diri untuk serius, berniat tulus, dan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas yang dimaksudkan di sini
yaitu keinginan dan hasrat dari sobat. Jika sobat belajar ilmu ini, untuk apa? Atau ingin dipergunakan sebagai sarana apa? Nah, hal ini, sobat harus memiliki tujuan tersebut dan fokus pada satu tujuan itu. Yang harus sobat pahami terlebih dahulu, yaitu mengenai tata cara dan persyaratan yang harus Anda persiapkan. Yang pertama dan utama, sobat harus melakukan puasa sunnah selama 40 hari berturut-turut. Jika puasa terputus, baik itu dikarenakan keadaan sakit atau hal lain, maka puasa harus diulang kembali dari awal, mulai dari hitungan hari ke-1. Yang kedua, sobatku harus rutin melaksanakan sholat fardu dengan khusyuk dan selama berpuasa baca ajian macan putih sebanyak 21 kali seusai sholat tersebut. Untuk menjaga karomah dari ajian macan putih ini, Anda harus tetap berlaku baik selama dan sesudah melakukan puasa. Kerjakan sholat 5 waktu, dilanjutkan untuk membaca ajian macan putih sebanyak 3 kali setiap selesai mengerjakan sholat. Dan setelah sobat berhasil memperoleh karomah, serta dapat menguasai ilmu macan putih ini, sobat tidak boleh berlaku sombong. Sobat harus tetap rendah hati sehingga bisa disenangi oleh banyak orang karena karisma dan kewibawaan Anda. Ada 2 versi yang akan saya beberkan di sini, syarat dan doa untuk mengamalkan ajian macan putih ini. Dari versi Sunan Kalijogo dan Prabu Siliwangi. Silakan sobatku ingin mengamalkan versi yang mana? Pertama, saya beberkan versi dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Tata cara amalannya, sobat bisa mencatatnya dan menghafalkannya. Disarankan, jika ingin cepat tercapai, maka berpuasalah selama 3 hari, dimulai dari hari kelahiran sobat. Setelah selesai menjalankan puasa tersebut, barulah sobat melakukan amalan intinya, yaitu 1. Bersuci. Pertama, melakukan mandi besar pada sore hari selepas asar. 2. Melakukan amalan sehabis sholat isya antara lain. Bacalah istighfar 7 kali. Bacalah syahadat 3 kali. Selanjutnya, sholawat 3 kali. Kemudian, bertawasul, mengirimkan doa Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali. Ikutilah cara bertawasul seperti yang saya contohkan ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa duriyatihi. Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah secara penuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan tawasul kepada para pembawa Islam di bumi ini, juga para malaikat Allah, serta khususan untuk Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Syuma ila hadrati ikhwanihi minal ambiyai wal mursalin wal auliyai wa suhadai wa solihina wa sohabati wa tabi'ina wal ulamai wal namilina wal musanifinal muhlisina wa jamil malaikatil muqarrabin. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Lanjut baca surat Al-Fatihah. Suma ila hadrati wa sahabati Rasulillah, Umar, Ali, Abu Bakar, Utsman, Al-Fatihah. Suma ila hadrati, ya Nabiullah Khidir alaihi salam, Al-Fatihah. Suma ila arwahi, Ibu Waringah,
Al-Fatihah. Suma ila arwahi Bapak Mardi Wiono. Al-Fatihah. Suma ila arwahi Jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimati wal mukminina wal mukminati min masyarikil ardi ila magribiha bariha wa bahriha khususan ila abaina wa umahatina wa ajdadina wa jadatina wa masyayihina. Al-Fatihah. Selanjutnya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, membaca surah Al-Falaq 1 kali, membaca surah Anas 1 kali, membaca ayat kursi 1 kali, terakhir membaca mantra pemanggil khodam, ajian macan putih, sebanyak 99 kali. Dalam sekali duduk. Inilah mantra yang dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Gelap sana, gelap sewu suaraku, macan putih ana dadaku, ya aku macannya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil naliyil azim. Setelah semuanya sobat lakukan, pejamkan mata sobat dan rasakan hembusan nafas yang keluar dari hidung. Pastikan diri sobat tidak kaget apabila tubuh sobat seolah-olah terasa melayang, karena tubuh sobat semakin ringan dan merasakan berada di area yang asing, di mana sobat tidak mengenal sama sekali tempat itu. Nah, sobat, jika sobat telah mengalami peristiwa tersebut, atau yang hampir mirip kejadiannya, berarti kodam yang akan selalu menemani sobat, sudah menerima sobat sebagai diri pribadi yang telah memiliki pengawal kodam sakti, macan putih. Sobatku, inilah amalan kodam, macan putih, yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Untuk selanjutnya, saya akan beberkan pula amalan ajian macan putih yang dimiliki Kanjeng Prabu Siliwangi yang tersohor itu. 1. Berpuasa selama 7 hari berturut. 2. Tidak memakan makanan dari makhluk bernyawa. 3. Mengamalkan mantra sebanyak 111 setelah sholat hajat 4 rakaat di malam hari. 4. Setelah berpuasa full 7 hari, lalu dilanjutkan membaca mantra sebanyak 7 kali setelah sholat isya. 5. Apabila ingin menggunakan ajian ini di saat terdesak, bisa membaca mantra sebanyak 7 kali. Inilah mantra Prabu Siliwangi yang harus sobat baca. Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun amatek ajiku, aji macan putih. Gelap somo, gelap sewu, suaraku macan putih ono neng dadaku. Yo, aku macane Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil naliyil azim. Bismillah. Prabu Siliwangi, ingsun nyuwun karomah panjenengan kanthi kersaning Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tirakat tersebut diawali dengan berpuasa biasa yang dilakukan 7 hari tanpa putus. Namun, tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang mengandung unsur nyawa. Ketika menjalani puasa tersebut, harus diiringi dengan mengamalkan mantra pengisian khodam macan putih sebanyak 111 kali setiap selesai melaksanakan sholat tahajud. Setelah 7 hari puasa, sobat bisa membaca mantra untuk mengisi khodam macan putih ke tubuh sebanyak 7 kali saja setelah sholat isya. Selanjutnya, setiap selesai sholat fardu, sobat membaca mantra tersebut sebanyak 21 kali. Itulah sobatku, amalan ajian macan putih dari 2 ajaran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi yang bisa saya berikan untuk sobat pemburu ilmu, kesaktian, dan kadikdayaan.
Saya persilahkan untuk sobat semua memilih sesuai dengan kemampuan dan kekuatan diri dari sobat semua. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang ingin berkonsultasi untuk detailnya, silahkan kirimkan email. Alamat email ada di deskripsi. Enci. Pesan saya, jika Anda mempelajari suatu ilmu, apapun ilmu tersebut, niatkan dalam diri sobat untuk berserah diri atas ketetapan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah pemilik semua ilmu tersebut, dan atas izin dan kuasanya, maka sobat akan mampu untuk menguasai suatu ilmu yang sobat kehendaki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.